biasanya antropologi diasosiasikan dengan mempelajari masyarakat yang jauh dengan kita, yang disebut sebagai masyarakat tradisional. Kita mulai mengembangkan model praktikum yang nggak hanya berfokus pada penelitian murni saja, tapi juga menggabungkannya dengan kepentingan-kepentingan terapan. Semakin aku mempelajari antropologi, aku semakin meyakini bahwa sebenarnya antropologi adalah sebuah cara berpikir. Kalau kita membicarakan antropologi ya, yang dipelajari di situ itu kan hal-hal yang bisa jadi sangat jelas. Di antropologi karena kita akan menjadi explorer. Teman-teman pernah nggak sih penasaran tentang bagaimana cara hidup antara masyarakat di daerah dan di daerah lainnya itu berbeda-beda? Misalnya tentang bagaimana makanannya berbeda, kebiasaannya, hingga sampai tradisi keluarganya yang ada di masyarakat tersebut. Nah, di balik semua itu ada cerita panjang tentang bagaimana manusia membentuk budayanya. Nah, itulah yang dipelajari dalam Antropologi Universitas Indonesia. Nah, di sini bersama saya Neidi Laksmita sudah hadir ketiga narasumber yang akan mengenalkan kita tentang antropologi. Nah, di sini sudah hadir Mas Hestu Prahara PhD selaku Ketua Program Studi Sarjana Antropologi UI. Selamat datang, Mas. Ya, terima kasih. Dan juga dari kalangan mahasiswa ada Kinan Tegar sebagai mahasiswa dari angkatan 2023. Selamat datang. Dan juga dari kalangan alumni sudah datang Filona Stefani yang saat ini bekerja sebagai asisten peneliti di Dalla Institute for Environment and Society. Selamat datang. Oke, dan juga di studio sudah hadir teman-teman dari kalangan SMK, yaitu dari SMK BOAS 1 Bogor dan SMK Ciamas. Selamat datang semuanya. Nanti disiapkan pertanyaannya ya, karena nanti di sesi dialog kalian boleh bertanya kepada narasumber. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Jadi saya langsung mau masuk ke pertanyaan ke Mas Hestu nih, Mas. Selama ini kita mengenal antropologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia. Tapi sebenarnya apa saja sih, Mas, yang dipelajari di antropologi UI? Oke. Iya, jadi memang seperti namanya antropologi itu kan mempelajari manusia ya, tadi sudah disebutkan. Tapi manusia ini kan dan kemanusiaan itu sangat luas gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ngomong antropologi itu dari masyarakat yang kita anggap jauh dari kita gitu ya, dan juga masyarakat yang sebenarnya dekat dengan kita. Jadi memang studi yang kemudian dilakukan dalam antropologi itu ada paling enggak saya bisa bilang ada dua gitu, yaitu making the strange familiar, jadi sesuatu yang asing menjadi akrab, dan juga membuat sesuatu yang familiar menjadi strange. Jadi justru dengan cara itu kita bisa kemudian membuka percakapan-percakapan tentang kehidupan kita sehari-hari yang ternyata banyak hal yang bisa dipelajari gitu. Jadi memang biasanya antropologi diasosiasikan dengan mempelajari masyarakat yang jauh dengan kita, yang disebut sebagai masyarakat tradisional. Padahal sebenarnya manusia juga ada di dalam konteks-konteks yang lain, termasuk dalam yang dekat dengan kita gitu. Yaitu masyarakat yang kemudian disebut dengan modern atau industrial gitu kan. Oke. Jadi sangat luas karena keberagaman itu bisa ditemukan di banyak konteks yang berbeda itu. Oke. Menarik banget ya. Membuat yang familiar menjadi strange dan yang strange itu menjadi familiar. Jadi benar-benar mengulik kehidupan manusia itu dari berbagai sudut pandangnya itu ya, Mas ya. Oke. Nah, sekarang mungkin saya mau tanya tentang keunggulan spesialisasi dan mungkin keunikannya antropologi UI dibanding sama antropologi di kampus universitas lain, Mas. Kira-kira apa ya? Saya kira yang paling tidak dalam beberapa tahun terakhir, kalau kita lihat dari ketertarikan teman-teman dan juga spesialisasi dosen-dosen kita, selain mengkaji yang tadi saya bilang masyarakat dalam pengertian yang tentang kelompok-kelompok etnis misalnya, tapi juga dalam isu-isu kontemporer gitu, dari mulai isu lingkungan,
gerakan masyarakat adat, sampai juga isu-isu urban gitu, masalah kemiskinan di perkotaan, termasuk juga kemudian isu-isu yang dulunya mungkin di antropologi bahkan nggak kepikiran itu bagian dari area kita gitu, yaitu media dan teknologi gitu. Ini isu-isu yang kemudian banyak berkembang. Dan juga yang kemudian menjadi kekhasan belakangan ini karena kita mulai mengembangkan model praktikum yang nggak hanya berfokus pada penelitian murni saja, tapi juga menggabungkannya dengan kepentingan-kepentingan terapan. Dari mulai pemberdayaan masyarakat dan inovasi sosial, dan juga desain dan juga marketing. Nah sekarang saya mau masuk ke pertanyaan untuk Kinan sebagai mahasiswa aktif. Nah, alasan kamu, ekspektasi kamu saat memilih antropologi itu apa sih? Jadi kenapa aku milih antrop itu kayaknya di latar belakangi aku sendiri, tempat asal aku sendiri. Jadi aku aslinya itu dari Kalimantan Barat, dari daerah yang namanya Sungai Utik di Kapuas Hulu. Dan di sana itu kami itu masyarakat adat yang sering banget didatangi, diteliti oleh peneliti, oleh reporter, oleh jurnalis, oleh banyak juga antropolog pada waktu itu. Beberapa dari dosen yang ada di departemen sekarang juga pernah melakukan penelitian ke sana. Tapi lebih daripada itu, kayaknya juga karena concern aku di masa-masa sebelum masuk ke kuliah. Jadi sewaktu usia SMP, SMA gitu, aku udah mulai ngebikin film. Terus film-film itu juga ujungnya dibawa ke ranah-ranah diskusi internasional gitu, dan ujungnya itu dibawa ke ranah aktivisme juga. Pada waktu itu aku menggunakan film sebagai media untuk mengadvokasikan hak masyarakat adat. Dan apa hubungannya dengan antropologi? Itu sebenarnya karena aku mau mendalami substansi dari yang disampaikan di dalam karya-karya aku misalnya. Karena di dalam antropologi itu juga dipelajari sebenarnya gimana masyarakat adat itu dipahami, didefinisikan, gimana perkembangannya itu dari awal sampai sekarang itu kan definisi ini terus berubah-berubah dan dibentuk oleh begitu banyak aktor. Terus juga pertanyaan-pertanyaan kayak apa yang melatar belakangi ketimpangan secara umum gitu, atau secara spesifik juga ketimpangan yang dirasakan oleh masyarakat aku sendiri. Masyarakat adat itu berasalnya dari mana? Sejarahnya gimana? Dan itu sebenarnya fokus dari studi aku untuk saat ini. Itu kan dalam ranah misalnya human rights, dalam ranah development studies juga ujungnya. Studi-studi mengenai pembangunan dan bagaimana itu berdampak kepada masyarakat. Itu juga salah satu hal yang dibahas dalam antropologi. Nah, dari yang tadi sudah pengalaman kamu belajar, apa yang membuat kamu masuk ke antropologi gitu, aku pengen tahu juga nih proses adaptasi kamu saat masuk ke konteks kuliah nih di antropologi UI bagaimana sih? Adaptasi pertama masuk kuliahnya ya? Iya, betul. Oke. Kalau untuk aku itu lumayan menarik sih, soalnya aku waktu SMP dan SMA itu aku nggak SMP dan SMA, jadi nggak sekolah formal. Aku ikut paket B dan paket C. Jadi baru mendapatkan pendidikan formal lagi itu ketika masuk ke Antrop UI. Dan artinya pasti banyak yang dipelajari lagi kan. Paling tidak secara sosial, tapi mungkin secara akademik gitu juga banyak banget yang harus dipelajari ulang gitu. Gimana cara untuk menulis dengan panjang, dengan take description yang khas antropologi gitu kan. Mendeskripsikan apa yang kita alami di dunia ini. Gimana the strange itu bisa familiar, gimana the familiar bisa kita bikin strange. Itu kita coba rangkai melalui tulisan-tulisan, dan itu salah satu yang bikin antropologi itu seru banget untuk aku. Karena kita nggak cuma belajar teori-teori, kita ngebikin tulisan. Kita melalui tulisan-tulisan itu juga ngelihat lagi ke pengalaman kita sendiri, gimana kita memposisikan diri kita di dalam ranah
konteks di mana kita berada gitu misalnya kan. Tapi juga di sisi lain itu aku harus belajar membaca. Bukan membaca ABCD tapi membaca secara akademik. Karena kalau antropologi dan kayaknya ilmu sosial secara umum itu memang pastinya banyak bacaannya kan. Dan itu paling penting karena kalau kita ngebicarakan antropologi ya, yang dipelajari di situ itu kan hal-hal yang bisa jadi sangat jelas kayak tradisi, ritual atau perubahan sosial gitu, tapi bisa juga sesuatu yang sangat implisit, sesuatu yang susah untuk disampaikan secara langsung, sesuatu yang hanya bisa dilihat kalau kita membaca dengan detail. Oke, nah sekarang mau tanya nih ke Filona sebagai alumni. Jadi kan tadi udah tanya dari Kinan juga, mungkin sekarang kamu yang sudah masuk ke dunia kerja, ini boleh diceritain nih kamu sekarang lagi sibuk apa dan juga perjalanan karir kamu nih sekarang kayak gimana gitu. Oke, terima kasih Kak. Kalau aku saat ini sebagai asisten peneliti di Dala Institute itu terlibat dalam sebuah proyek penelitian selama 3 tahun sampai 2026 dalam sebuah proyek konsorsium Asia Tenggara bersama teman-teman dari Thailand dan juga dari Filipina, membahas soal isu yang cukup panas saat ini, yaitu soal mitigasi perubahan iklim. Dan saat ini di Indonesia kita mengambil 2 studi kasus, yaitu satu soal nikel dan juga satu lagi perihal geothermal atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, mungkin kembali lagi dengan yang tadi udah disebut oleh Mas Hestu dan juga Kinan, perihal bagaimana antrop itu kita terbiasa making the familiar strange dan making the strange familiar. Mungkin umumnya kesibukan orang-orang antropologi atau ketika kita tahu soal peneliti gitu ya, mungkin kegiatannya adalah turun lapangan, melakukan pengumpulan data sendiri dan juga menuliskannya dan mendiseminasikannya di dalam ruang-ruang akademik gitu. Tetapi di dalam proyek penelitian ini kami memang sedang bereksperimen untuk making the familiar strange. Jadi yang biasanya kami sebagai peneliti dengan gelar tertentu gitu ya di dalam sebuah universitas lulusan kampus tertentu melakukan penelitian di sebuah masyarakat lokal dan juga didiseminasikan dalam lokakarya yang lokakarya akademis lah. Nah, tapi di saat ini kami justru mau making the strange familiar, yaitu kami justru mengajak orang-orang yang dari masyarakat lokal yang mungkin belum memiliki akses terhadap pendidikan itu untuk ikut terlibat di dalam penelitiannya sebagai peneliti utama. Jadi keseharian dan kesibukanku memang lebih ke menjembatani teman-teman ini untuk melakukan penelitiannya mereka sendiri. Nah sekarang aku mau nanya ke Mas Hestu nih Mas, nih kayaknya tadi udah dengar pengalaman dari Kinan sebagai mahasiswa yang udah juga berkiprah di dunia perfilman juga, terus Filona juga yang sudah di bagian riset juga. Nah ini kayaknya bisa jadi hal-hal yang inspiratif untuk teman-teman yang mau masuk ke antropologi UI. Kira-kira apa sih Mas yang perlu disiapkan untuk anak-anak SMA nih yang mau masuk ke antropologi UI? Yang perlu dipersiapkan. Saya kira minat dan curiosity itu yang pertama. Karena khususnya dalam di antropologi karena kita akan menjadi explorer. Jadi menjadi explorer ini memerlukan curiosity. Jadi itu yang modal utama. Mungkin nanti dalam banyak proses belajarnya teman-teman akan beradaptasi dengan model-model belajar yang mungkin bisa jadi eksperimental dan sebelumnya tidak pernah dialami di SMA. Tapi selebihnya ya saya kira proses-proses yang secara administratif saja, mendaftar gitu ya. Kita punya ada beberapa jalur yang bisa dipilih dari jalur SNBT yang berbasis tes, terus juga ada jalur prestasi, ada juga jalur mandiri. Ya saya kira itu ya. Jadi teman-teman tinggal mempersiapkan prosesnya. Dan saya pikir sekarang antropologi agak lumayan bisa dibilang populer ya. Karena dibanding waktu mungkin zaman saya dulu kuliah, sekarang ini peminat di antropologi cukup tinggi gitu. Mungkin juga menengok ke belakang, mungkin dalam 2 tahun terakhir kita sampai menaikkan intake dari 2 kali lipat dari mungkin 40-an mahasiswa, sekarang ada 80. Dan itu lumayan kompetitif. Jadi saya kira
mempersiapkannya ya saya kira ya dengan belajar ya, dengan belajar, dan saya kira modal masuknya tadi saya bilang ya selalu modalnya adalah curiosity untuk bisa survive di antropologi. di antropologi. Iya. Oke, jadi kalau misalnya curiosity-nya itu apakah ada kayak semacam skill khusus yang benar-benar harus bisa melihat dari kacamata antropologi gitu Mas untuk teman-teman SMA ini? Saya kira secara khusus tidak ada ya, karena skill-skill umumnya saya pikir nanti juga akan sama di banyak jurusan gitu, yaitu teman-teman punya minat membaca yang tinggi karena kita akan banyak sekali membaca, terutama juga menulis gitu. Tapi bukan berarti harus punya spesifikasi cara menulis tertentu gitu, karena justru nanti kita bisa explore sama-sama bentuk-bentuk penulisannya. Jangan takut tentang bagaimana sih menulis ilmiah itu gitu. Justru seperti yang tadi Virona ceritakan, proses-proses yang kita lalui bisa jadi proses-proses yang sebenarnya tidak kaku gitu. Tapi dua hal yang secara spesifik menurut saya mungkin untuk teman-teman yang senang membaca dan menulis, saya kira itu modal yang penting untuk di antropologi. Tadi Mas sempat menyinggung tentang bagaimana itu cukup menjadi populer nih antropologi. Jadi sudah dinaikkan intake-nya gitu jadi 80 ya Mas ya. Berarti kalau sekarang nih seberapa ketat sih Mas sekarang walaupun sudah naik itu intake-nya? Dalam beberapa tahun kalau kita compare dengan tahun-tahun sebelum saat ini, itu antropologi semakin kompetitif gitu. Karena juga mungkin sekarang sosial media, terus juga kemudian lulusan-lulusan kami yang semakin masuk dalam industri yang beragam. Jadi satu sisi soal representasi kita di sosial media mungkin belakangan lumayan aktif, terus ditambah lagi juga alumni-alumni kita yang mulai berkiprah di industri juga semakin banyak gitu. Dan juga dalam konteks kerjasama riset antar disiplin, antropologi semakin banyak dicari untuk keperluan-keperluan riset, dan ini saya kira juga berkontribusi pada bagaimana akhirnya antropologi semakin dikenal gitu. Sekarang saya mau nanya ke Kinan nih, ini untuk pengalaman selama ini kamu kuliah di Antrop, ada yang berkesan nggak selama itu? Atau mungkin ada pengalaman turun lapangan juga atau magang gitu? Iya, kayaknya itu yang paling menarik dari belajar Antrop. Kita nggak selalu berada dalam kelas. Dari semester pertama itu ada mata kuliah kayak keterampilan akademik dalam antropologi, kami antro singkatannya, dan di situ udah dimulai melatih sensitivitas etnografisnya gitu. Yang dimaksud dengan itu kan gimana kita ketika kita berada di tempat yang baru, apa yang dapat kita observasikan, apa yang kita dapati dari pengalaman baru itu. Terus kemudian ada pelatihan untuk menuliskan hasilnya juga kan, dan itu baru semester 1. Semester-semester kedepannya itu banyak kelas-kelas akademik yang lebih teoritis. Jadi beneran narik benang teorinya itu dari awal-awal antropologi di 1890-an gitu dengan L.H. Morgan dan lain-lain itu, sampai dengan perkembangan kontemporernya. Terus yang paling seru sebenarnya itu di semester aku sekarang, di semester 5 menurutku, dimana kita menghabiskan full 1 semester untuk mempersiapkan proposal untuk melakukan penelitian ke lapangan. Di sini lapangan yang dimaksud itu juga bisa beragam. Kayaknya kalau orang mikirin turun lapangan itu pasti ke tempat yang jauh banget gitu kan. Pasti ke daerah yang dibilang terpencil gitu. Tapi kalau yang di angkatan kami paling enggak kayak gitu. Jadi di kelas aku ada 2 pembagiannya, antara yang fokus ke ranah advokasi dan yang fokus ke ranah marketing. Jadi ada antropologi desain dan marketing, terus ada antropologi advokasi inovasi sosial. Kalau yang desain dan marketing, mereka itu fokusnya ke itu tadi, desain dan marketing. Mereka etnografinya bisa aja ke perusahaan-perusahaan, bisa aja ke ruang infrastruktur publik. Aku ingat ada teman-teman yang etnografinya itu turun lapangannya itu ke tuku.
Jadi 10 hari mereka bolak-balik beli toko. Seru banget ya, seneng banget ya. Iya kan? Iya. Sementara kalau aku di advokasi dan di situ kami menghabiskan 10 hari di daerah Kabupaten Lebak, Banten. Dan topik-topik dari penelitiannya juga semuanya beda-beda, masing-masing itu beda. Yang fokusnya bahkan di tempat yang sama itu beda. Dan aku rasa itu yang ngebikin antropologi itu spesial. Pengalaman etnografi ini, pengalaman kita berada di tempat yang begitu beda dari tempat kita berasal mungkin. Sekarang mungkin setelah kita bertanya dari segi mahasiswanya, aku mau kembali lagi ke Filona nih. Kan tadi mungkin dari pengalaman belajarnya yang cukup praktikal, turun di lapangan dan segala macamnya. Bagaimana sih pengalaman-pengalaman tersebut dan ilmu-ilmunya itu membantu kamu dalam membangun karir kamu sekarang? Oke, kurang lebih sebenarnya sama dan mirip dengan yang jawaban Kinan. Tentunya kalau kita belajar antropologi, menurutku semakin aku mempelajari antropologi, aku semakin meyakini bahwa sebenarnya antropologi adalah sebuah cara berpikir gitu. Dan bagaimana kita melihat suatu hal yang biasanya kita taken for granted, itu kita bisa untuk mengupas lah ya, kita bisa untuk membongkar muat sebenarnya hal-hal sederhana di sekitar kita itu apa sih yang ada di realitasnya itu seperti apa gitu. Nah aku suka bagaimana antropologi itu melatih aku untuk membongkar muat dan juga untuk nggak melihat hal-hal asal terima aja gitu. Misalnya ada berita-berita itu jadi bisa kemampuan berpikirnya itu menurutku aku terima kasih banget ke antropologi sih. Tapi selain itu juga yang kayak tadi Kinan udah sebut soal teori antropologi klasik dan juga kontemporer, tentunya ini juga penting karena aku kan memang ranahnya penelitian ya, dan memang itu kita sangat-sangat engage dengan teori maupun konsep-konsep yang dipelajari di selama aku kuliah gitu. Tapi selain itu juga salah satu hal yang aku dapatkan di antropologi adalah penelitian etnografi itu sendiri, selain bisa untuk membawa diri ke dalam sebuah lokasi yang kita biasanya tidak familiar gitu, itu juga aku makasih ke Mas Hestu juga dan juga Mbak Sari waktu itu ngajak aku penelitian di Flores di Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Manggarai. Ini kebetulan aku di proyek penelitian di tempat kerja aku ke Kabupaten Manggarai lagi gitu. Jadi raportnya kurang lebih sudah ada, dan juga untuk cara berbahasa lokalnya pun juga udah latihan bahkan dari zaman penelitian, ternyata ketemu lagi gitu pas lagi kerja. Jadi hal-hal seperti itu sih yang ternyata unik gitu di antropologi. Dan kira-kira bagaimana ya itu pengalaman-pengalaman kamu itu bisa membantu kamu di dunia kerja sekarang? Oke. Untuk yang tadi misalnya contoh aku di Manggarai, itu karena aku datang penelitian kali ini beda untuk beda konteks ya. Pertama sebagai mahasiswa dan juga yang ini sebagai profesional gitu di dalam sebuah perusahaan riset. Nah di situ aku jadi mudah untuk masuk ke masyarakat lokal tersebut karena udah sebelumnya mempelajari bahasa dan juga budaya. Itu mungkin secara praktisnya. Tapi kalau untuk secara karir, karena memang lagi-lagi tempat proyek penelitian aku saat ini tuh bisa dibilang ngantrop banget, karena memang science leadku pun anak antropologi UI tahun 2002. Jadi memang kurang lebih dia yang mengatur metodenya seperti apa. Jadi memang sangat-sangat align dengan apa yang aku pelajari di antropologi, sehingga secara karir pun aku gampang beradaptasi. Mungkin sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang prospek karir nih Mas. Jadi tadi kita udah tahu prospek karirnya yang dari Filona cerita juga gitu. Kira-kira ada nggak sih yang lain prospek-prospek kerja yang dari lulusan antropologi UI ini Mas? Oke. Baik. Paling nggak kalau misalnya dari tracer study yang kita lakukan di lulusan 2020 dan 2021 ya, memang karirnya itu kalau kita lihat sebarannya ke industri cukup beragam. Di industri kreatif itu cukup banyak, tapi juga yang kemudian memang yang kedua itu ada di agensi-agensi yang ada di sektor berurusan dengan community engagement. Sebenarnya seperti yang di Filona juga gitu, dari isu lingkungan, media dan lain sebagainya. Karirnya memang banyak yang sebetulnya kalau dianggap yang maksudnya ideal itu adalah
researcher memang gitu. Tapi researcher ini kan sebenarnya ada di dalam sektor-sektor yang banyak sekali. Dari mulai marketing, media gitu ya, menjadi jurnalis itu juga salah satu banyak yang jadi lulusan kita di situ. Termasuk industri-industri kreatif gitu. Karena seperti yang tadi diceritakan, industri-industri ini yang kelihatannya memang membutuhkan lulusan-lulusan yang punya critical thinking kan. Jadi sebenarnya kalau kata orang-orang sekarang tuh punya kemampuan berpikir out of the box gitu kan. Dan saya pikir itu yang mungkin paling tidak dari tracer study yang kita lakukan untuk 2 angkatan ini. Nah mungkin masih ngomongin tentang karir lagi nih, jadi saya harus kembali lagi ke Filona nih. Iya, jadi mungkin mau bertanya tentang bagaimana pengalaman kamu selama bekerja nih, apakah ada tantangan-tantangan mungkin dari setelah kamu baru masuk sebagai fresh grad gitu, ataupun sama sekarang kamu menjadi researcher gitu? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, aku memang sudah mulai magang dari semester 6 waktu itu ke perusahaan sosial, jadi social enterprise yang sekarang mungkin udah umum ya, di mana kayak 10% profitnya itu diserahkan untuk masyarakat, untuk pembangunan masyarakat gitu. Nah terus berpindah, sekarang masuk ke Dala Institute sebagai researcher. Nah sebenarnya tantangannya kalau ditanya tantangan antropologi dalam berkarir itu seperti apa, memang menurutku pinter-pinter cari opportunity-nya itu sih. Karena sebenarnya menurutku memang opportunity-nya itu banyak. Cuma kalau yang seperti kayak tadi kata Mas Hestu, yang idealnya sebagai researcher itu saat ini memang banyak yang temporal kan. Misalnya project based, terus misalnya menjadi enumerator. Jadi memang biasanya bukan jangka panjang gitu. Tapi menurutku itu tetap bisa menjadi semacam building block. Jadi batu loncatan gitu ya untuk nanti bisa menjadi researcher di jangka panjangnya gitu. Nah selain itu juga mungkin tantangannya waktu aku lulus adalah banyak yang asumsinya masih kurang benar gitu ya soal antropologi. Sebenarnya antropologi itu mempelajari apa sih gitu, karena memang luas sekali dan bahkan di tiap kampus juga fokusnya berbeda-beda. Jadi memang biasanya kita juga harus pintar-pintar juga menjelaskannya seperti apa memang antropologi yang kita maksud itu ke konteks yang berbeda juga. Sekarang mau bertanya kepada ada pertanyaan nih untuk kepada 3 narasumber dari teman-teman dari SMK nih. Kira-kira ada yang mau tanya di sini? Ada? Yuk silahkan bertanya kepada narasumber. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayudia Rahmawati dari SMK Bua 1. Untuk Kak Kinan, menurut Kakak, apa tantangan terbesar saat belajar di antropologi UI? Apakah materinya yang banyak atau tugas-tugasnya yang susah? Boleh silakan dilanjutkan Kinan. Jadi pertanyaannya tadi itu kan tantangannya selama kuliah itu apa aja ya, dan emang lumayan banyak sih pastinya tugas-tugasnya. Ketawa ya Mas Sesto. Terus bacaan-bacaannya. Jadi kan biasanya setiap kelas itu sebelum kita diberikan bahan bacaan yang seharusnya dibaca sebelum kelas. Dan itu biasanya variatif banget. Bisa aja cuma kayak 5-6 halaman, tapi bisa aja juga. Aku ingat banget ada kelas semester lalu itu yang bahan bacaannya sebelum kelas itu 70 halaman, 80 halaman, dan itu tulisan ilmiah. Dan masalahnya kan kita kalau di dalam kelas kita berdiskusi, kita secara aktif berpartisipasi, itu kita harus tahu apa yang dibicarakan. Antropologi itu bisa kelihatannya simple sih, tapi sebenarnya ada banyak dasar-dasarnya gitu kepada bagaimana kita berpikir, bagaimana kita melihat sebuah fenomena. Dan bahan bacaan itu yang penting banget. Kayaknya kalau sekarang untuk aku di semester 5, tantangan yang paling besarnya itu sebenarnya untuk mulai mikirin arah sendiri gitu. Karena di antropologi itu kan kita dibebaskan sebenarnya untuk kita mau arah kita sebagai mahasiswa itu kemana, fokus penelitiannya apa, mungkin untuk skripsi nanti atau untuk tugas akhir nanti. Dan itu yang untuk aku lumayan susah karena ada banyak banget sebenarnya hal-hal yang aku tertarik. Kayak tadi sempat dibicarakan kayak isu hak-hak masyarakat adat di tingkat internasional.
Itu salah satu hal yang aku sendiri pengen dalamin lebih lanjut. Kayaknya itu sih yang paling utama untuk ngemikirin trajektori kita ke depannya gimana, kemana, dalam banyak banget pilihan yang tersedia gitu. Nah mungkin sebelum kita menutup bagian dari episode ini, mungkin dari Mas Hestu, Kinan, sama dari Filona juga punya tips dan trik untuk teman-teman dari SMA di sini dan juga yang sedang menonton juga di rumah dan dimanapun mereka berada. Boleh silakan dimulai dari untuk teman-teman SMA yang punya minat untuk masuk ke antropologi gitu, untuk bisa masuk, atau misalnya untuk saat mereka menentukan jurusan untuk kuliah mereka, yang pentingnya itu, Mas. Oke. Jadi ya mungkin ini pesan buat teman-teman yang memang tertarik mempelajari human differences ya. Utamanya sebenarnya mempelajari manusia, karena manusia pada dasarnya pasti beragam gitu. Karena tujuan dari antropologi, kalau kata salah satu antropolog bilang to make the world safe for human differences. Jadi memang kalau kemudian teman-teman punya calling itu gitu ya, saya kira saya mengundang teman-teman untuk kemudian mendaftar di antropologi, terutama bagi kamu-kamu yang memang tertarik untuk mengembangkan pikiran gitu ya, melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ya mungkin itu ya kalau dari saya. Oke, ya oke banget sih itu. Dengan callingnya itu buat teman-teman yang udah ngerasa, silahkan untuk masuk ke antropologi UI nih, ditunggu gitu. Silahkan kalau misalnya dari Kinan, dari calon-calon mahasiswa nanti gitu, mungkin ada pesan gitu juga. Ya, aku jadi keingat masa-masa awal waktu mau masuk kuliah gitu, dan emang di situ masa-masa yang penuh ketidakpastian kan. Itu yang aku ingat betul. Nggak tahu mau persis pelajari apa, nggak tahu persis belajarnya mau di mana, nggak tahu persis lingkungan yang gimana sebenarnya yang aku cari. Tapi yang aku bisa bilang itu adalah kalau FISIP dan antropologi secara spesifik itu ruang yang sangat aman untuk kita. Bahkan kalau udah masuk antropologi dan ternyata nggak terlalu cocok gitu, kita tetap bisa menemukan sendiri cara untuk kita memaknai hal yang kita studi itu secara berbeda, mengeksplorasi kemungkinan yang berbeda juga kan. Dan paling nggak untuk aku itu ujungnya bagaimana aku melihat masa saat ini sebagai mahasiswa, sebagai masa untuk bereksperimentasi. Ya kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih Kinan. Nah, boleh dari Filona? Oke, dariku juga karena aku berarti baru 5 tahun lalu ya waktu itu pas mencari-cari jurusan. Sebenarnya praktisnya adalah banyak riset tentang jurusan-jurusannya. Bisa dibaca juga mata kuliahnya apa aja sih gitu. Dan juga kalau di antropologi sendiri aku tahu kalau di Instagramnya juga udah ada kayak profil dosen, terus klaster-klasternya seperti apa yang mungkin bisa dieksplor juga supaya bisa punya bayangan seperti apa sih riset-riset antropologi itu sendiri. Tapi kalau untuk misalnya ada kemauan untuk mempelajari antropologi, mungkin satu hal yang bisa aku bilang adalah antropologi ini mempertemukan aku dengan banyak orang yang membuat aku sangat-sangat mind blown gitu ya. Dan juga orang-orangnya ini justru aku selalu bilang lebih banyak hal-hal yang aku pelajari di lapangan dibanding di kelas gitu. Jadi banyak pelajaran hidup dan juga bahkan pelajaran-pelajaran banyak lah yang didapetin dari teman-teman di masyarakat lokal dibanding yang aku dapatkan di kelas gitu. Jadi kalau memang mempunyai jiwa explorer tersebut sangat direkomendasikan sih untuk masuk antropologi. Ya, kita sudah masuk ke penghujung dari episode kali ini. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di studio. Terima kasih kepada Mas Hestu Prahara PhD selaku Ketua Program Studi Sarjana Antropologi UI. Terima kasih sudah datang atas waktunya. Dan juga dari kalangan mahasiswa, terima kasih kepada Kinan Tegar dari mahasiswa angkatan 2023. Terima kasih. Dan juga terima kasih dari kalangan alumni, yaitu Filona Stefani yang saat ini bekerja sebagai asisten peneliti di Dalla Institute for Environment and Society. Terima kasih sudah datang. Baik, semoga obrolan kali ini bisa membantu kamu untuk
untuk menentukan jurusan apa nih yang mau kamu masuki di UI dan juga tentunya antropologi UI nih ya. Dan jangan lupa juga nih untuk subscribe di channelnya Jelajah Prodi UI karena setiap hari Jumat jam 7 malam akan ada episode setiap minggu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.